Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadini dari kelompok 5 Profesi Kependidikan dengan NIM 18101230038. Nah, pada hari ini kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi fungsi dan tugas administrasi pendidikan di sekolah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, latar belakang kenapa diperlukannya administrasi pendidikan di sekolah. Administrasi tidak hanya dalam bidang keuangan, namun juga sekolah. Administrasi diperlukan untuk mengelola dan menata agar pendidikan berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan di sekolah. Nah, itulah pentingnya untuk sama-sama kita mengetahui apa saja tugas dan fungsi administrasi di sekolah, agar nanti kita kelak di sekolah dapat menjalankan fungsi kependidikan dengan baik. Nama saya Muhammad Syarah Daha. Jadi untuk pengertian administrasi pendidikan di sekolah, yaitu salah satu tugas seorang pendidikan dari tenaga pendidikan lainnya di sekolahnya adalah tugas-tugas dengan administrasi sekolah. Administrasi sekolah terkait dengan administrasi salah satunya faktor yang menentukan keberhasilan sekolah, di mana mencapai efektivitas penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Dalam setiap organisasi atau apapun bentuk atau jenisnya, administrasi dan menempati kedudukan sentral dan menentukan dalam pembinaan, dalam pengembangan serta keberhasilan kegiatan kerja sama. Oleh karena itulah administrasi telah dan berlaku akan dikaji secara ilmiah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wulandari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya mengenai pengertian administrasi pendidikan di sekolah. Jadi, dari presentasi sebelumnya terdapat beberapa persamaan khusus mengenai administrasi pendidikan di sekolah yang dikemukakan oleh ahli. Yang pertama, kegiatan administrasi di sekolah itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Jadi kegiatan ini dilakukan lebih dari satu orang. Mereka terdiri dari beberapa orang yang membentuk suatu kelompok untuk melaksanakan tugas tertentu, yaitu administrasi pendidikan di sekolah. Yang kedua, administrasi pendidikan di sekolah ini merupakan kelompok kerjasama. Kan tadi seperti poin pertama, administrasi pendidikan dilakukan oleh sekelompok orang. Jadi kelompok orang di sini bekerja sama melakukan tugas tertentu, yaitu pengadministrasian pendidikan di sekolah. Yang ketiga, administrasi pendidikan di sekolah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, administrasi pendidikan di sekolah ini memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, sehingga sekelompok orang yang berada di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, administrasi pendidikan di sekolah merupakan suatu proses atau suatu keseluruhan. Jadi di sini mereka melakukan kegiatan tersebut saling memenuhi dan saling melengkapi, di mana mereka jika ada yang belum menyelesaikan tugasnya, mereka akan saling membantu, saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Terus di dalam administrasi sekolah ini juga terdapat struktur seperti dalam organisasi, seperti pemimpin, wakil, sekretaris, dan bendahara, serta seksi-seksi lainnya yang dapat membantu tugas-tugas tertentu. Jadi di sini mereka menjalankan tugas sesuai perannya masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang B yaitu ruang lingkup administrasi sekolah. Administrasi sekolah yaitu memberikan wewenang kepada pihak-pihak sekolah seperti merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengadaptasi komponen-komponen yang ada di sekolah yang berkaitan dengan sekolah. Terus komponen-komponen yang bersangkutan ke sekolah itu ada administrasi kesiswaan, penerimaan siswa baru, program bimbingan,
Terus pengelompokan belajar siswa, kehadiran siswa, prestasi siswa, papan status siswa, dan buku untuk siswa. Nama saya Norma Bibrianti, saya dari Red A. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang tertentu. Selain itu, di sini juga administrasi kurikulum mempunyai tugas. Yang pertama, ada menjabarkan kalender pendidikan. Administrasi kurikulum di sini akan membuat kalender pendidikan di mana ia akan membuat kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh guru dan siswa tersebut dalam 1 tahun ini. Terus ada modifikasi kurikulum nasional dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa, yaitu dari kurikulum yang telah diberikan oleh pemerintah, ia akan memodifikasi hal tersebut menyesuaikan dengan keadaan siswa di sekolah tersebut. Yang ketiga, ada menyusun jadwal pelajaran dan pembagian tugas mengajar. Administrasi kurikulum akan membuat jadwal pelajaran beserta dengan guru-guru yang sesuai bidang tersebut. Hal itu berkaitan dengan kalender pendidikan. Terus yang keempat, ada mengatur pelaksanaan penilaian. Nah, di sini juga berkaitan dengan kalender pendidikan. Administrasi kurikulum akan membuat jadwal untuk melakukan UTS, ulangan, dan sebagainya. Setelah itu, ia akan membuat laporan kemajuan belajar siswa. Biasanya hal ini dilakukan untuk pembagian rapot atau mendata nilai yang telah atas ujian tersebut. Yang terakhir yaitu ada mengatur usaha perbaikan dan pengayaan. Dari ujian-ujian yang telah dilakukan tersebut, maka administrasi kurikulum akan membuat jadwal untuk melakukan remedial. Hal itu berkaitan dengan pelaksanaan penilaian tersebut. Dan terakhir, yang itu tuh ada mengatur pelaksanaan penyusunan program kurikuler dan ekstrakurikuler, yaitu administrasi kurikulum akan melakukan mengatur kegiatan untuk melakukan ekstrakurikuler seperti pramuka, paskibraka, teater, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liviale Mauge. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ruang lingkup administrasi kependidikan di sekolah, yaitu ada administrasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah, yaitu ada berbagai lingkup, yaitu inventarisasi pegawai, pengusulan formasi pegawai, pengusulan pengangkatan, kenaikan tingkat, kenaikan berkala serta mutasi, mengatur usaha kesejahteraan, mengatur dalam pembagian tugas dalam belajar mengajar, administrasi sarana dan prasarana yang akan dibutuhkan di dalam sekolah, manajemen sarana prasarana sekolah, bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, mengarahkan, serta mengawasi dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana dan prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan, NIM 1810 1232 123 dari kelompok 5. Jadi di sini kelompok akan membahas tentang administrasi di sekolah. Nah, apa sih administrasi itu? Nah, administrasi itu adalah suatu ketatausahaan yang sangat penting dalam suatu pendidikan agar tercapainya tujuan dalam suatu pendidikan. Nah, administrasi ini apabila tidak dikuasai matang-matang oleh seorang pendidik, maka dalam administrasi dalam sekolah tidak akan pernah berjalan dengan lancar, karena di administrasi ini yaitu tentang data-data yang lengkap, data-data yang tertulis, kemudian struktur, peraturan, segala macam, kurikulum. Nah, disitulah akan membuat seorang pengajar atau pendidik itu lebih profesional, lebih terstruktur, lebih teratur. Nah, disitulah akan muncul ketika kita bisa menguasai administrasi yang ada di sekolah, maka sekolah pun akan berjalan dengan lancar, pendidiknya akan baik, kemudian segala macamnya berjalan dengan lancar dan profesional. Nah, di administrasi ini itu ada fungsinya.
sangat berfungsi karena ini sangat penting, adalah salah satu program ataupun administrasi yang sangat penting. Nah, begitu teman-teman. Jadi administrasi memiliki fungsi menurut kalau nggak salah Asnawir namanya. Nah, fungsinya adalah mengangkat kinerja kerja. Apa yang dimaksud mengangkat derajat kinerja kerja? Yaitu menolong menyukseskan pendidikan. Ketika kita sudah mampu menguasai suatu administrasi, kemudian gurunya profesional dalam mengajarnya lancar sesuai dengan profesinya, maka di sekolah pun ataupun dalam pendidikan itu akan berkembang secara pesat dan berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, menciptakan iklim yang baik. Nah, apa sih yang dimaksud menciptakan iklim yang baik? Yang dimaksud di sini garis bawahnya adalah kemanusiaan, yaitu memberikan penghargaan terhadap pendidik yang benar-benar menguasai administrasi dan profesinya sebagai seorang pendidik. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah menerjemahkan. Apa sih yang dimaksud dengan menerjemahkan? Menerjemahkan adalah mengartikan pendidikan, bagaimana bisa mengajar dengan metode-metode, kurikulum, kemudian menggunakan paikem segala macamnya. Kita kan misalnya, kalau misalkan kita jadi pengajar, kalau memang kita sudah memahami tentang administrasi di sekolah, maka kita akan menerapkan itu. Kita akan tahu, kita akan teratur. Oh, seperti ini. Oh, saya akan mengajar dengan metode ini. Nah, maka itu akan lebih membuat kita sangat menjadi orang yang profesional. Kemudian yang terakhir adalah dengan adanya administrasi pendidikan, administrasi di sekolah ini, maka kita dapat membangun kerjasama antara masyarakat, bahwa di pendidikan tersebut, di sekolah tersebut adalah sekolah yang memang bisa menerapkan kinerja-kinerja pekerjaan, kemudian secara profesional menerapkan administrasi yang sudah ditetapkan di sekolah dengan data-data yang sudah tertulis, dengan struktur organisasinya, kemudian peraturan-peraturan yang ada, sehingga dalam sekolah ini pun, dalam pendidikan pun akan tercapai tujuannya secara matang dan berkembang dengan baik. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan planning atau perencanaan. Adapun langkah-langkah dalam planning atau perencanaan ini, yaitu pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah atau pekerjaan-pekerjaan apa yang akan dilakukan pada administrasi sekolah nanti. Yang ketiga, mengumpulkan data-data informasi. Yang keempat, menentukan tahap-tahap atau langkah rangkaian dari tindakan yang akan dilakukan nanti dari administrasi di sekolah. Yang kelima, merumuskan bagaimana masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan nantinya. Ya, fungsi dari administrasi di sekolah itu sudah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengorganisasian aktivitas, yaitu adanya pembagian tugas melibatkan dari penyusunan, pembentukan, hubungan kerja dan lain sebagainya untuk seluruh yang terlibat di sekolah. Lalu yang kedua ada pengkoordinasiannya, yaitu pembagian tugas-tugasnya tadi, siapa yang menyusun, siapa yang membentuk, siapa yang menjadi penghubung dan lain sebagainya. Di sini masing-masing yang ada di sekolah itu memiliki tugasnya masing-masing dan tidak akan melebihi tugasnya itu. Jadi sudah harus sesuai dengan tugasnya. Kayak guru kelas, tugasnya membentuk suatu hubungan yang baik dengan siswa. Lalu kepala sekolah itu membentuk hubungan yang baik dengan seluruh guru-guru dan lain sebagainya selanjutnya. Fungsi penggerakan atau aktuasi artinya menggerakkan orang-orang dalam sebuah organisasi agar mau bekerja dengan penuh kesadaran. Komunikasi adalah suatu proses yang hendak mempengaruhi sikap dan perubahan orang dalam struktur organisasi. Controlling atau pengawasan pelaksanaan program pendidikan memerlukan adanya pengawasan atau supervisi. Nah, di sini Nia akan menjelaskan tentang fungsi administrasi. Tadi sudah dijelaskan kan sama temannya Nia apa aja
yang terdapat dalam fungsi administrasi. Nah, ini akan menjelaskan fungsi administrasi yang ketujuh, yaitu evaluasi atau penilaian. Jadi teman-teman, evaluasi atau penilaian itu nggak hanya diperlukan saat kita melakukan kegiatan-kegiatan organisasi, tapi dalam kependidikan juga ada yang namanya evaluasi dan penilaian. Nah, evaluasi dan penilaian ini dibutuhkan untuk mengetahui apa saja kekurangan, kelebihan, tantangan, dan hambatan saat kita melaksanakan atau sesudah kita melaksanakan fungsi administrasi di sekolah. Nah, evaluasi itu digunakan bertujuan untuk memperbaiki dan menemukan kebaikan-kebaikan lain dari pelaksanaan administrasi yang kita butuhkan di lain kesempatan. Jadi intinya adalah fungsi administrasi itu pengelolaan, kemudian pengorganisasian dari administrasi pendidikan yang digerakkan oleh orang-orang di sekolah. Nah, itu tadi fungsi dan pengertian dari evaluasi administrasi pendidikan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Safana Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan tugas administrasi sekolah. Nah, tujuan dari administrasi sekolah ini ialah untuk meningkatkan efisiensi mutu dan pemerataan pendidikan melalui partisipasi orang tua terhadap kebijakan-kebijakan dalam pembayaran komite sekolah agar terpenuhinya sarana dan prasarana dan pembelajaran yang lebih baik lagi. Untuk tugas administrasi sekolah itu sendiri adalah seperti penyusunan kurikulum yang lebih berinovasi lagi, dan tenaga kependidikan itu dapat berinovasi dalam penyelenggaraan pembelajaran, dan pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan efektif dan lebih berkualitas. Ya, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.